Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanam dengan NIM C1C022158, em, dengan mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian akuntansi syariah. Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, kita akan menitik beratkan pembahasan pada akuntansi dan peranannya dalam bisnis, dan informasi yang dihasilkan akuntansi yang diperlukan untuk membuat perencanaan yang efektif, pengawasan, dan pengambilan keputusan oleh manajemen. Prinsip akuntansi syariah. Yang pertama ada prinsip pengungkapan penuh. Yang kedua ada prinsip konsistensi. Yang ketiga prinsip dasar akrual. Dan yang keempat prinsip nilai tukar yang sedang berlaku. Materi selanjutnya, tujuan akuntansi syariah, yaitu membantu mencapai keadilan sosial ekonomi, mengenai sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu dengan pihak terikat dalam aktivitas ekonomi (akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah) sebagai sebuah bentuk ibadah. Berikutnya, hubungan syariat dan akuntansi. Praktik akuntansi di zaman Rasulullah mulai berkembang setelah adanya perintah Allah melalui Al-Quran untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai. Al-Quran dalam hal ini perintah Allah untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai telah mendorong setiap individu untuk senantiasa menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi. Berikutnya, hubungan syariat dan akuntansi. Hubungan antara Islam dan akuntansi syariah adalah secara tidak langsung Al-Quran berperan dalam perkembangan akuntansi modern melalui kajian yang dilakukan terhadap hukum waris yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Pada awal munculnya Islam, akuntansi telah terkenal. Salah satu buktinya adalah Baitul Mal, yang merupakan lembaga yang berfungsi sebagai bendahara negara dan menjamin kesejahteraan sosial. Materi berikutnya, perkembangan akuntansi syariah. Perkembangan pesat terjadi dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan, yaitu bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan lain sebagainya yang berbasis syariah. Dalam 3 dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Di Indonesia, pendirian Bank Muamalat pada tahun 1991. Pada periode tahun 2007, sudah ada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut. Pada periode tahun 2007, Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan PSAK syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK syariah digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah, baik sektor publik maupun sektor swasta. Baiklah, yang terakhir, kesimpulan, akuntansi syariah merupakan pencatatan transaksi keuangan, pengakuan, penilaian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Akuntansi syariah merupakan ilmu sosial profetik. Semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah didapatkan secara normatif dari pemerintah yang ada di dalam Al-Quran yang digunakan sebagai arah-arah praktik akuntansi sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.